Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Utama dari KM 404. Pada saat malam hari ini saya ingin mempresentasikan tugas satu saya dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi Digital dengan judul Sensation and Perception. Mari kita mulai. Okay. Key points. Bedakan antara sensasi dan persepsi. Psikofisika, ambang absolut dan ambang perbedaan. Identifikasi setiap sistem sensorik utama, reseptornya, dan jenis informasi sensorik yang diterima masing-masing. Persepsi, terdiri dari seleksi, organisasi, dan interpretasi. Sensation. Informasi masukan sensorik, proses menerima, mengubah, dan mengirimkan informasi dari dunia luar. Sensory system terdapat dari vision, hearing, smell atau olfaction, taste atau gustation, vestibular sense atau balance, kinesis atau body movement, touch atau pressure, pain, dan temperature. Vision. Sel reseptor visual yang terletak di retina atau batang untuk penglihatan malam dan kerucut untuk penglihatan terang. Mata menangkap cahaya dan memfokuskannya pada reseptor visual yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Hearing. Audisi atau pendengaran terjadi melalui gelombang suara yang dihasilkan dari perubahan cepat tekanan udara yang disebabkan oleh benda yang bergetar. Reseptor yang terletak di telinga bagian dalam atau koklea, sel rambut kecil yang mengubah energi suara menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Smell and taste. Reseptor penciuman atau bau terletak di bagian atas rongga hidung. Reseptor gustasi atau rasa adalah kuncup mengecap di lidah 4 rasa dasar, manis, asin, asam, dan pahit. Body sense. Indera vestibular atau rasa keseimbangan dihasilkan dengan adanya reseptor di telinga bagian dalam. Kinesis atau postur tubuh, orientasi, dan gerakan tubuh dihasilkan dari reseptor di otot, sendi, dan tendon. Indera kulit mendeteksi sentuhan atau tekanan, suhu, dan nyeri. Processing. Pengurangan sensorik, menyaring dan menganalisis sensasi sebelum pesan dikirim ke otak. Transduksi. Proses mengubah energi reseptor menjadi impuls saraf yang dapat dipahami otak. Adaptasi, penurunan respons sensorik terhadap rangsangan terus-menerus. Psikofisis. Perkiraan ambang batas untuk panca indera. Visi, nyala lilin pada jarak 30 mili di malam yang gelap dan cerah. Pendengaran, jam tangan yang berletak pada ketinggian 20 kaki dalam kondisi senyap. Rasa, 1 sendok teh gula dalam 2 galon air. Bau, 1 tetes parfum tersebar di 3 kamar. Sentuhan, sayap lalat jatuh di pipi dari 1 cm. Perception. Suatu proses konstruktif di mana kita melampaui rangsangan yang disajikan kepada kita dan berusaha untuk membangun situasi yang bermakna. Persepsi melibatkan organisasi dan interpretasi input sensorik. Menciptakan makna informasi sensorik. Persepsi terjadi di otak sensasi, ada di PMS. Interpretasi informasi sensorik adalah proses aktif. Persepsi dapat berbeda di antara orang-orang. Persepsi kita dipengaruhi oleh banyak hal, pengalaman, motivasi, ataupun harapan. Indera atau persep tidak dapat dipisahkan, proses terjadi secara otomatis. Perceptual processing, top to down. Perception is guided by higher level knowledge, experience, expectations, and motivations. Bottoms to up. Perception that consists of recognizing and processing information about the individual components of the stimuli. Perception key concepts: selection, organization, interpretation, subliminal perception, and ESP. Mendengar berita masih berupa stimulus pendengaran. Saat kita mendengarkan berita, itu juga merupakan salah satu sensasi pendengaran yang umum sering kita dapatkan. Sensasi mendengar ini menjadi tahap awal sebagai penyerapan informasi berita sebelum dilanjutkan hingga ke tahap akhir, mendengar pengumuman. Sama halnya seperti saat mendengar berita,
Sensasi mendengarkan pengumuman juga akan memberikan efek tersendiri kepada kita. Tahap awal mendengarkan pengumuman adalah melakukan penyerapan informasi dari pengumuman tersebut. Stimulus tersebut nantinya akan dilanjutkan ke tahap asosiasi yang akan menjadikan proses komunikasi interpersonal berlangsung hingga ke analisis berpikir, hingga ke tahap analisis berpikir. Evaluasi. Contoh persepsi, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses mengoreksi atau mengulas kembali apa yang telah dibahas selama proses komunikasi berlangsung. Evaluasi ini juga bisa dilakukan oleh seseorang apabila dirasa selama komunikasi yang sudah dilakukan informasi yang disampaikan kurang jelas. Umumnya, selama evaluasi ini juga bisa muncul persepsi-persepsi tertentu yang bisa menguatkan atau justru melemahkan pesan dari komunikasi. Umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan bentuk tanggapan dari orang lain pada saat kita melakukan komunikasi. Respon ini juga termasuk dapat yang memberikan persepsi tertentu pada saat disampaikan. Banyak faktor yang mempengaruhi tergantung dari bagaimana seorang individu menerima proses umpan balik tersebut. Pergeseran makna dari isi pesan juga pergeseran makna dari isi pesan juga mungkin saja terjadi jika ada kesalahan persepsi yang terjadi. Baik, sepertinya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata atau kalimat yang kurang mengenakan. Bye-bye.